Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Maulana dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi tugas pra-UAS dari mata kuliah pemasaran internasional dari semester 7. Di sini saya akan membawakan materi dari kelompok kami, yaitu berjudul Sistem Informasi Global dan Riset Pasar. Langsung saja kita masuk. Materi yang pertama adalah latar belakang. Di era globalisasi, perusahaan nggak cuma bersaing secara lokal, tetapi juga internasional. Karena itu dibutuhkan sistem informasi global supaya perusahaan bisa mengakses data pasar dengan cepat dan akurat. Ya, dengan ada 4 poin. Yang pertama adalah globalisasi meningkatkan persaingan bisnis. Yang kedua, informasi jadi aset utama perusahaan. Dan yang ketiga, sistem informasi global mendukung riset pasar. Dan yang terakhir adalah membantu pengambilan keputusan bisnis. Langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu globalisasi meningkatkan persaingan bisnis, yaitu untuk membuka pasar internasional sehingga perusahaan tidak hanya bersaing secara lokal tetapi juga dengan perusahaan dari berbagai negara yang menuntut peningkatan kualitas, efisien, dan inovasi. Yang kedua adalah informasi jadi aset utama perusahaan. Di sini informasi yang akurat dan tepat waktu menjadi sumber daya strategis karena dapat digunakan untuk memahami pasar, perilaku konsumen, dan kondisi pesaing sekarang. Nah, yang ketiga adalah sistem informasi global, yaitu mendukung riset pasar. Sistem informasi global ini memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data pasar dari berbagai negara secara cepat dan terintegrasi. Dan yang terakhir adalah membantu pengambilan keputusan bisnis dengan dukungan informasi yang valid dan terstruktur. Manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat dan berbasis data. Di sini untuk sangat membantu karena pengambilan keputusan itu sangat penting. Sistem informasi global memungkinkan perusahaan mengolah data dari berbagai negara dalam satu sistem terpusat, sehingga koordinasi dan pengambilan keputusannya itu lebih mudah dan efisien. Yang pertama adalah sistem terintegrasi lintas negara, yaitu perusahaan memungkinkan menghubungkan operasional di berbagai negara dalam satu platform sehingga aliran informasi itu menjadi konsisten dan efisien. Dan yaitu kedua, mengelola data pasar dan konsumen, di mana itu pasar dan konsumen dapat disimpulkan atau mengumpulkan, menyimpan, serta menganalisis data dari berbagai wilayah untuk memahami kebutuhan dan perilaku konsumen secara global. Yang selanjutnya adalah sistem informasi mendukung pemasaran internasional. Di sini sangat membantu perusahaan menyesuaikan strategi promosi, produk, dan distribusi sesuai karakteristik pasar di tiap negara, yaitu untuk mempermudah koordinasi global secara komunikasi, perencanaan, dan pengendalian antar cabang atau mitra internasional dapat dilakukan secara cepat dan terpusat. Di sini sangat mendukung sekali karena untuk mempermudah koordinasi secara menyeluruh itu susah. Selanjutnya adalah komponen sistem informasi global. Di
Di sini sistem informasi global terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung. Kalau salah satu tidak optimal, kinerja sistem juga keseluruhannya juga bisa terganggu. Ya, yang pertama adalah perangkat keras dan server. Yang kedua, sistem operasi. Dan ketiga, aplikasi enterprise. Yang keempat, database dan penyimpanan data. Dan kelima, jaringan internet. Dan yang terakhir itu layanan konsultasi. Nah, dari komponen-komponen tadi, kita akan lanjut dari pentingnya dalam riset pasar, di mana sistem informasi atau riset pasar jadi lebih efektif karena data bisa diolah secara real time dan hasilnya bisa langsung digunakan untuk strategi pemasaran. Yang pertama adalah pengumpulan data lebih cepat, dan kedua, data lebih akurat. Yang ketiga adalah memahami perilaku konsumen. Yang keempat, mendukung segmentasi pasar. Dan kelima adalah mengurangi resiko bisnis. Dari pentingnya riset pasar, terdapat peran teknologi informasi, yaitu untuk membantu perusahaan membaca tren pasar global dan menjalankan strategi pemasaran digital yang lebih tepat sasaran. Ini terdapat analisis data pasar global, mendeteksi tren pasar, mendukung digital marketing, dan selanjutnya itu meningkatkan daya saing. Adapun juga tantangan sistem informasi global. Di sini ada juga tantangan sistem informasi global. Walaupun bermanfaat, sistem informasi global juga punya banyak tantangan yang harus dikelola dengan baik agar tidak merugikan perusahaan, dengan keamanan data, biaya investasi tinggi, perbedaan budaya dan bahasa, regulasi antar negara, dan yang terakhir adalah koordinasi manajemen. Selanjutnya adalah dampak terhadap keputusan bisnis. Dengan sistem informasi global, perusahaan bisa langsung merespon perubahan pasar dan menyesuaikan strategi bisnis secara cepat. Dengan antara lain, keputusan lebih cepat dan tepat, koordinasi antar cabang lebih baik, strategi pemasaran lebih efektif, perusahaan lebih kompetitif. Dari penjelasan tadi, terdapat kesimpulan sistem informasi global. Jadi, faktor kunci keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis di pasar internasional, sistem informasi global sangat penting, yaitu untuk mendukung riset pasar internasional, membantu pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah meningkatkan daya saing bisnis. Dari kesimpulan tadi, adapun saran juga, yaitu perusahaan disarankan terus mengembangkan sistem informasi global agar biar dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan, yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi, tingkatkan keamanan data, sesuaikan dengan regulasi, dan tingkatkan kompetensi SDM. Berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan dari materi-materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai sistem informasi global dan riset pasar telah selesai. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Dan untuk apabila ada salah kata atau tutur bahasa, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.